set me free. Someday he's coming back. What glory that will be. Wonderful his love to me. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom dan salam kasih Tuhan bagi kita semua. Hari ini kita akan bersama lagi di dalam mempelajari lagi satu firman Tuhan. Semoga pelajaran ini memberikan satu nasihat yang baik bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di surga, berkatilah kami sehingga pada waktu ini apapun kami pelajari dan kami lihat dan kami dengar, semuanya memberikan kekuatan bagi iman kerohanian kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pada kali ini kita akan mempelajari satu judul tentang kesabaran dan ketekunan. April 21. Ayub 6 ayat 11 berkata, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Saudara-saudara, pertanyaan bagi kita melalui Ayub 6 ayat 11. Apakah kekuatan dan apakah masa depan? Pada pagi yang sejuk pada tahun 1916, Glenn dan Floyd ialah anak-anak pertama yang tiba di sekolah. Sementara menunggu ketibaan guru dan rekan kelas mereka, mereka coba menyalakan dapur kelas mereka. Wah, anak kecil, anak-anak masih berani mereka untuk menyalakan api. Tiba-tiba kemalangan malang menyebabkan dapur meletup dan membunuh Floyd. Manakala Glenn cedera parah, luka melecur yang dialaminya di bagian bawah badan adalah sangat dalam dan meluas sehingga prognosis dokter tidak begitu menggalakkan termasuk rawatan. Dia akan kehilangan upaya seumur hidup karena mereka terpaksa memotong kedua kakinya. Kasihan daripada kemalangan yang terjadi kepada anak. Satu meninggal dan satu lagi cedera parah. Namun Glenn maupun ibu bapanya tidak bersetuju. Dan selama beberapa hari, mereka coba meyakinkan dokter untuk menangguhkan pembedahan sambil mereka berdoa kepada Tuhan agar pembedahan traumatik seperti itu dapat dielakkan. Hari-hari berlalu, dan walaupun kehilangan beberapa otot di kaki dan beberapa jari di kaki, pembedahan tidak pernah berlaku. Apa terjadi sebenarnya kepada anak bernama Glenn ini? Sebaliknya, dia mengikuti proses pemulihan yang perlahan dan memenatkan. Lama-kelamaan, berkat urutan harian ibunya dan keazaman yang kuat, Glenn akhirnya dapat berdiri. Pada mulanya dia merangkak, kemudian dia mulai berjalan dengan menggunakan sokongan. Kemudian dia berhenti menggunakan tongkat. Kemudian pada suatu hari dia mulai berlari, sehingga dia menjadi pelari terpantas di dunia. Saudara-saudara, apa yang kita lihat melalui usaha daripada anak kecil dan juga keluarganya menghasilkan satu penghasilan yang sangat luar biasa. Dengan usaha dan ketekunan, Glenn memecahkan berbagai rekor dunia. Pada tahun 1934, dia memecahkan rekor dunia larian batu. Kemudian dia melakukan dalam 800 meter dan selepas itu dalam 1500 meter semasa Sukan Olimpik Berlin yang diraihkan pada tahun 1936. Daripada seorang yang dikatakan oleh dokter tidak mungkin sembuh menjadi seorang pelari yang memecahkan rekor-rekor dunia. Kadang-kadang apabila berlaku masalah, perasaan tawar hati datang ke pikiran kita dan membuat kita percaya bahwa itu tidak berbaloi untuk diperjuangkan.
Namun kadang-kadang saat-saat seperti inilah yang memberi peluang kepada kita untuk menjadi hidup kita sebagai sebuah sumber inspirasi kepada orang lain. Saudara yang terkasih, dikatakan kepada kita pada hari ini bahwa kadang-kadang masalah kita itu menjadi satu hal yang membawa berkat kepada diri kita, juga kepada orang lain, menjadi inspirasi kepada orang lain. Jadi, jangan menjadikan masalah itu satu hal yang terlalu besar. Ada Tuhan yang bersama dengan kamu. Saudara yang terkasih, Glenn memutuskan bahwa dia tidak akan berputus asa. Dia mengambil masa 2 tahun untuk kembali berdiri, dan dia tidak melakukan tanpa mengalami kesakitan yang amat sangat di kakinya. Walaupun menghadapi rintangan, dia memutuskan untuk apa? Berjalan dan berjuang dengan kesabaran dan ketekunan sehingga dia belajar. Bagi kita, juga orang-orang yang mungkin punya masalah, jangan putus asa. Minta Tuhan selesaikan itu. Pastinya dengan kesabaran dan ketekunan kita percaya mengatasi setiap masalah kita. Di tengah kesusahan, Ayub bertanya-tanya, apakah kekuatanku? Aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Atlet Kansas ini boleh menjawabnya dengan ayat kegemarannya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Maksud daripada ayat ini, jangan menyerah kalah dalam setiap kesusahan, masalah yang kita hadapi. Karena selama kita bertahan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Saudara-saudara, Anda juga boleh berdiri jika dengan kesabaran dan ketekunan Anda meminta kekuatan yang datang dari surga. Ingat kata-kata ini, Anda boleh berhasil jika dengan kesabaran dan ketekunan Anda minta kekuatan daripada surga. Semoga menjadi berkat buat kita renungan pada hari ini. Saudara-saudara, sabar dan tekun akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu mengajar kepada kami untuk tekun dan sabar. Menjadi satu kekuatan bagi diri kita dan menjadi satu nasihat bagi diri kita masing-masing juga. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin.